Sari dengan NIM 2101020057. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Akuntansi Keperlakuan, yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keperlakuan, dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo MAK. Akuntansi Keperlakuan. Akuntansi keperlakuan adalah pertemuan antara akuntansi dan ilmu sosial. Akuntansi keperlakuan adalah dimensi akuntansi perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk mencapai keselarasan tujuan-tujuan. Akuntansi keperlakuan berkaitan dengan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, serta bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Ruang lingkup akuntansi keperlakuan. Dalam salah satu cabang ilmu akuntansi ini, pengambilan keputusan harus melibatkan bagaimana perilaku seseorang sebagai sebuah pertimbangan. Dengan mempertimbangkan perilaku manusia tersebut, membuat munculnya aspek sosial bidang ilmu akuntansi. Ruang lingkup akuntansi keperlakuan. Yang pertama, mengkaji tentang tingkah laku dan perilaku manusia terhadap konstruksi, bangunan, dan pemakaian sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Maksudnya di sini, ruang lingkup akuntansi dapat melihat bagaimana gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain dalam perusahaan atau organisasinya tersebut. Yang kedua, mengkaji pengaruh dari adanya sistem informasi akuntansi terhadap segala tindakan manusia, yang berarti melihat pengaruh sistem akuntansi terhadap kinerja, produktivitas, kerjasama, hingga pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebuah metode yang menjelaskan dan memprediksi tindakan dan perilaku manusia dan membuat sebuah strategi untuk mengubah tindakan tersebut. Maksudnya adalah memanfaatkan akuntansi untuk mempengaruhi perilaku manusia dan mengatasi resistensi perilaku manusia tersebut. Aspek akuntansi keperlakuan. Menurut Schiff dan Lewin 1978, ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperlakuan. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, teori organisasi dan keperlakuan manajemen; yang kedua, penganggaran dan perencanaan; yang ketiga, pengambilan keputusan; yang keempat, pengendalian; yang kelima, pelaporan keuangan. Manfaat akuntansi keperlakuan. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan akuntansi. Yang kedua, meningkatkan desain dan implementasi sistem akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan pengendalian internal. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keenam, meningkatkan etika akuntansi. Tujuan akuntansi keperlakuan. Tujuannya yaitu mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor perilaku yang relevan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambilan keputusan internal dan eksternal. Akuntan keperlakuan bertujuan untuk: 1. Menyediakan manajemen untuk informasi tentang bagaimana kelakuan karyawan-karyawan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa manusia berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perubahan perilaku yang tidak sesuai fungsinya. Perkembangan kajian ilmu akuntansi keperlakuan. Akhir-akhir ini, akuntansi keperlakuan telah menjadi salah satu bidang riset akuntansi yang tumbuh dengan pesat. Riset behavioral accounting atau akuntansi keperlakuan memiliki tujuan untuk memahami dan mengkaji perilaku manusia, seperti manajer dan investor, yang dapat mempengaruhi proses akuntansi dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan. 1. Riset ini mencakup berbagai aspek akuntansi seperti akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, pengawasan, pengendalian inter, dan audit. Pemahaman perilaku manusia membantu para akuntan menentukan solusi yang dapat digunakan oleh manajer dan investor untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, riset behavioral accounting juga mencakup konsep yang berhubungan dengan keterlibatan manajer dalam pengambilan keputusan, kompetisi bisnis, dan aspek-aspek etika akuntansi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di bidang ini mencakup penelitian tentang interaksi antara manajer dan investor, efek kepemimpinan terhadap keputusan akuntansi, dan dampak dari kompetisi bisnis. Beberapa peneliti telah mengembangkan model matematis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan akuntansi yang diambil oleh model-model ini dapat membantu para akuntan untuk memahami mengapa seseorang yang bertindak dalam cara tertentu dan menganalisis dampak yang ditimbulkan
dari tindakan tersebut. Yang ketiga, selain itu, riset behavioral accounting juga telah mencakup penelitian tentang aspek etika akuntansi. Riset ini mencakup konsep seperti penipuan akuntansi, kesalahan pengungkapan, dan praktik korupsi yang terkait dengan akuntansi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para akuntan tentang etika akuntansi dan membantu mereka mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengidentifikasi perilaku yang tidak etis. Contoh masalah dan implementasi akuntansi keperilakuan. Pertama, masalah yang sering dihadapi oleh para profesional akuntansi adalah menyediakan informasi yang akurat dan up to date. Hal ini dapat membuat para profesional akuntansi merasa kesulitan untuk menjaga informasi akuntansi tetap akurat. Untuk mengatasi masalah ini, para profesional akuntansi dapat memanfaatkan teori behavioral accounting. Teori ini menyarankan agar para profesional akuntansi mencari tahu bagaimana orang-orang bereaksi terhadap informasi akuntansi yang tersedia. Kedua, masalah yang sering dihadapi oleh para profesional akuntansi adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan harus disiapkan secara berkala dan harus mencakup informasi yang akurat dan benar. Para profesional akuntansi dapat memanfaatkan teori ini untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Teori ini menyarankan agar para profesional akuntansi melakukan survei untuk mengetahui bagaimana orang-orang merespon informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Survei ini dapat membantu para profesional akuntansi memahami apa yang orang-orang butuhkan dari laporan keuangan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ketiga, masalah yang sering dihadapi oleh para profesional akuntansi adalah meningkatkan efisiensi sistem akuntansi. Efisiensi sistem akuntansi sangat penting agar para profesional akuntansi dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan up to date. Untuk meningkatkan efisiensi sistem akuntansi, para profesional akuntansi dapat memanfaatkan teori ini. Teori ini menyarankan agar para profesional akuntansi melakukan survei untuk mengetahui bagaimana orang-orang merespon informasi yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Survei ini akan membantu para profesional akuntansi mengetahui bagaimana sistem akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. Kesimpulan, akuntansi keperilakuan adalah bidang studi yang penting yang dapat membantu organisasi meningkatkan pengambilan keputusan, desain sistem akuntansi, motivasi karyawan, dan pengendalian internal, akuntabilitas dan etika. Memahami akuntansi keperilakuan dapat memberikan organisasi keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang akuntansi keperilakuan. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.